kalian, apa itu 7 layar OSI? Ya, pada tahun 1977 dahulu, tepatnya di Eropa, sebuah badan penerus tanda internasional yang disebut ISO membuat sebuah protokol jaringan yang bernama OSI dengan jumlah 7 lapisan di dalamnya. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki tujuan agar semua produsen terkait jaringan agar dapat saling terhubung dengan cepat dan efisien. Pada layar ketujuh, disinilah kita selama ini berinteraksi. Karena layar ini adalah penghubung antar aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan, layar ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirim email, streaming video, dan sejenisnya. Pada layar 6, disinilah layar paling mudah baginya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar dan ternyata dijadikan format binder dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Pada layar 5, disinilah proses aplikasi sebuah koneksi akan dibuat, dibiarkan tetap berjalan atau bahkan dihentikan. Contohnya adalah ketika kita paksa keluar dari sisi login karena telah 10 menit lebih tidak melakukan aktivitas. Pada layar 4, disinilah berbagai macam data yang akan dikirimkan dipecah-pecah beberapa bagian dan diberikan penanda sesuai urutannya. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tadinya diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang di tengah jalan. Contohnya adalah ketika kita ingin mengirim email, namun ternyata email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi dan kita diminta untuk mengirim ulang jika masih ingin email tersebut disampaikan. Pada layar 3 ini, disinilah terjadi rute pendefinisian alamat IP serta pembuatan header kepada paket yang akan diberi. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuannya. Pada layar 2, saat mendapatkan data pada layar 1, disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, repeater, dan switch yang terhubung memerlukan bit yang akan menjadi print, dan pada aplikasinya di layar inilah yang memiliki bagian paling rumit di layar lainnya. Dan pada layar 1 ini, disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dan pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik, frekuensi radio, dan inframerah ataupun cahaya biasa. Contoh dari layar 1 ini adalah saat terjadinya pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik. Contoh simulasi dari proses lengkapnya layar OSI adalah saat melakukan komunikasi lewat jaringan di warnet, di mana data yang dikirim dari komputer, penjaga warnet itu telah melakukan perjuangan begitu keras untuk bisa sampai di komputer yang kita pakai. Jadi, setelah apa yang kita lihat dari penjelasan ilustrasi 7 layar OSI, dapat kita simpulkan bahwa data yang akan dikirimkan harus diterjemahkan dahulu ke format tertentu, yang kemudian harus bisa melewati session untuk lanjut ke pemberian tugas tentang siapa, kemana, di mana pada data tadi. Layar OSI merupakan protokol yang sangat menguntungkan karena sebelum ditemukannya layar OSI sangat tidak bisa jika komputer merek IBM ingin berkomunikasi secara jaringan dengan komputer merek Apple.
Dan ada trik yang dapat dipakai untuk menghafal 7 layer OSI ini dengan tepat, yaitu dengan metode mnemonic acronym atau dengan singkatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bye bye.